Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga hingga 306,7 triliun rupiah. Tentunya imbasnya ada beragam persoalan yang dianggap bakal muncul akibat efisiensi besar-besaran ini. Lantas bagaimana pula dampak pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga bagi ekonomi nasional, khususnya kita sebagai masyarakat? Saya akan berbincang dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman. Halo, selamat malam Mas Rizal, apa kabar Mas Rizal? Baik, alhamdulillah, Mas. Oke, baik Mas Rizal. Tadi kita sudah mendengar bersama bahwa dampaknya ternyata juga terjadi terhadap okupansi hotel. Lalu yang pasti terdampak kepada kementerian dan juga lembaga. Nah, kita sebagai masyarakat ini dampak langsungnya apa ini, Mas? Karena kita juga ikutan pusing nih mikirin negara. Yang pasti ini akan merambat ke sektor-sektor langsung tidak langsung ya, karena efisiensi ini. Memang satu sisi secara positif efisiensi ini kan akan memberikan kesehatan fiskal kita gitu ya. Tetapi pemerintah mestinya jangan hanya lihat masalah sehat fiskalnya ya, Mhm. harus mempertimbangkan dampak dari efisiensi ini. Oke. Pertama misalnya ada efisiensi tadi ya sudah clear, misalnya ada rapat seminar 5%, jasa konsultan ya, Mhm. kegiatan seremonial, ternyata kan dikeluhkan oleh sektor MAIS gitu. Mhm. Kan ini kalau kita lihat ya, MAIS ini kan sebenarnya sektor dalam ekonomi itu punya kontribusi yang cukup signifikan, bahkan pertumbuhannya sangat tinggi, apalagi pasca COVID ya, Ya. mobilitas masyarakat semakin bergairah. Mhm. Nah, kalau kemudian efisiensi ini ternyata justru menjadi inefisiensi di sektor ya, di sektor bahkan produktivitasnya sektor perhotelan ya, Mhm. maka itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi ya Mhm. dari Mhm. sektor perhotelan itu. Mhm. Termasuk juga kan transportasi akan kena gitu ya. Mhm. Dan juga sektor-sektor yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan mobilitas masyarakat. Mhm. Yang berikutnya juga memang adanya pengurangan belanja konsumtif ya. Sisi lain, misalnya efisiensi di situ. Contoh misalnya alat tulis kantor 90%, Mhm. cetakan dan souvenir, sewa gedung, kendaraan peralatan hampir 73%. Mhm. Nah, sisi lain oke, tapi dampak negatifnya punya Mhm. peluang Mhm. apa namanya, dalam jangka pendek terutama ya, itu industri percetakan dan penyewaan. Mhm. Apalagi triwulan pertama ini ya, kita itu kan ada momen Ramadan dan Lebaran ya. Ya. Kalau kemudian sektor-sektor produktif tadi yang menyerap tenaga kerja ternyata berdampak efisiensi fiskal, Mhm. ya, ternyata berdampak terhadap efisiensi tenaga kerja, Mhm. ya itu yang justru akan apa namanya mendegradasi ya, Mhm. atau juga mengkontraksi ya terhadap produktivitas di sektor-sektor yang produktif itu. Mhm. Mhm. Padahal kunci produktivitas itu adalah Mhm. untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Iya. Apalagi misalnya Pak Bowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% gitu ya. Mhm. Mhm. Kan harusnya momen tahun ini adalah momen paling utama untuk menumbuhkan ekonomi yang inklusif dan Mhm. tumbuh tinggi gitu, Mhm. bahkan di atas dari target pertumbuhan ekonomi di dalam APBN gitu. Mhm. Mhm. Dan ini momennya kalau kemudian dengan adanya efisiensi ternyata justru malah eh, buah si malakama ya untuk pemerintah, Mhm. semacam paradok policy ya untuk pertumbuhan ekonomi, Mhm. maka mestinya pemerintah betul-betul mampu mengamati, memilih, memilah mana program yang betul-betul efisiensi. Kalau Mhm. selama ini mungkin fiskal kita banyak tanda kutip ya Mhm. anggaran yang useless, maka Mhm. yang useless itu yang harusnya dibersihkan gitu. Mhm. Mhm. Dan ini memang pemerintah harus extra effort ya untuk memilah dan memilih itu. Mhm. Jangan sampai tadi itu memang triwulan pertama ini kan tidak apa biasanya sektor mais ini tidak sekencang nanti di triwulan 2, 3 dan 4 begitu ya. Oke. Kalau di awal ternyata
memberikan dampak yang negatif ya terhadap kinerja sektor perhotelan, kemudian hiburan gitu ya, atau juga MICE, maka tentu ini akan berakibat terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Oke. Termasuk yang justru menjadi kritik kita juga, misalnya sekarang pemerintah misalnya terkait dengan investasi dan produktivitas. Ini peralatan dan mesin diefisienkan, infrastruktur 34%, pemeliharaan dan perawatan juga. Dan ini ternyata ya akan berdampak negatif ya terhadap kinerja investasi ya. Kita hanya sangat khawatir dengan kondisi justru saat ini negara kita sedang membutuhkan investasi yang besar gitu ya, dan juga produktivitas yang tinggi. Nah, Mas Rizal, tapi di satu sisi kan pemerintah ya di beberapa media juga mengatakan bahwa ini efisiensi ini lebih ke belanja pegawai. Sementara untuk kebijakan lainnya, kita contohkan saja seperti BMKG begitu yang ternyata untuk apa namanya, untuk belanja lainnya di luar belanja pegawai itu tidak ada pemotongan. Tapi kalau menurut Mas Rizal sendiri, apakah ini cukup efektif begitu untuk bisa apa namanya, bisa membuat perekonomian Indonesia ini seperti yang diimpikan oleh Pak Prabowo bahwa akan naik sebesar 8% gitu sesuai dengan targetnya? Ya, kalau di Inpres belanja pegawai kan tidak, ya tidak berkaitan dengan sosial, ya pendidikan, kesehatan, mestinya tidak ikutan efisiensi. Bahkan kita mendapatkan informasi ya hasil efisiensi sektor pendidikan, kan ada efisiensi untuk beasiswa kan, gitu. Iya. Dan juga biaya untuk pendidikan. Ini nampaknya harus dilihat lagi ini gitu ya. Justru kita itu kalau ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjadi masalah di kita itu kan productivity. Productivity itu berkaitan dengan kualitas SDM, ya, kemudian pemanfaatan sumber daya yang melimpah, yang bonus demografi itu, termasuk juga inovasi teknologi yang itu memang asalnya dari kampus dan juga lembaga riset gitu, atau kita adopsi teknologi dari negara lain yang kemudian dikembangkan oleh para peneliti dan universitas. Kalau kemudian human resource capital investment ini terganggu, ini pasti kinerja sektor pendidikan atau juga target perbaikan produktivitas yang itu menjadi kunci dan juga bottleneck untuk pertumbuhan tinggi, maka ini akan terganggu gitu. Nah, saya kira dari 306 triliun itu mestinya ya pemerintah tidak gebiah uyah semua kementerian atau KL itu ikut kontribusi efisiensi. Menurut saya ya seharusnya selama ini kan tahu ya ada laporan mungkin dari BPK, dari KPK gitu ya. Itu kan bisa menjadi awal untuk melihat mana yang kegiatan-kegiatan yang inefisien gitu ya. KL mana yang selama ini justru banyak lemak yang tidak esensial lah kira-kira gitu ya. Itu kan harus dibersihkan gitu ya. Kan tidak semua KL diberikan keluasan untuk mencari-cari atau menyisir mana kegiatan-kegiatan yang inefisien, yang kemudian malah justru itu kontraproduktif dengan target pertumbuhan yang ditargetkan oleh pemerintah itu sendiri. Kita kan khawatir sekali gitu ya, apalagi respon tadi, misalnya pelaku usaha di sektor pariwisata khususnya perhotelan itu juga sudah merasa kinerja mereka atau produktivitas mereka juga mulai turun, meskipun tidak hanya beberapa tadi ya, tapi rasanya di kota-kota besar gitu yang selama ini mengandalkan jasa perhotelan katakanlah untuk PAD-nya, tentu saja akan terganggu. Nah, Mas Rizal, terakhir, ini jadi apa saran Anda? Kan pemerintah akhirnya menghemat sebesar 306,7 triliun rupiah ini. Nah, ini sebaiknya diapakan nih uang ini agar tidak ada terjadi korupsi mungkin atau apapun begitu yang tidak tepat sasaran? Ya, pertama memang harus dialihkan dana tadi dari belanja konsumtif ke yang produktif.
gitu ya. Pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi tinggi 8%, yang itu memang harus mendorong sektor-sektor produktif. Seperti apa? Industri manufaktur, ya. Apalagi momen sekarang adalah momentum paling tepat presiden atau pemerintah gitu ya, memanfaatkan momen ini di mana industri sedang ekspansif, ya. Yang kedua, dan itu memperbaiki produktivitas di sektor industri. Kemudian juga sektor pertanian, ya, yang notabene ingin dorong swasembada pangan. Apalagi presiden sudah mengumumkan Impres nomor 2 untuk percepatan infrastruktur irigasi misalnya. Kan itu dorong ya, ke sektor-sektor yang produktif yang bisa menyerap tenaga kerja banyak. Terus juga MBG. Kalau MBG ini menjadi program meskipun belanja, tapi harus punya multiplier effect ke ekonomian daerah, yang khususnya pertanian gitu ya di desa-desa. Kedua, stimulus sektorial nih. Jadi harus ke sektor-sektor yang memang memberikan produktivitas tinggi ya terhadap kinerja sektor real atau sektor industri tadi, sektor pertanian, sekalipun juga jasanya. Termasuk satu lagi adalah jaga ya kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, termasuk pendidikan, kesehatan gitu ya, yang notabene itu justru akan mempertahankan daya beli masyarakat agar tetap terjaga. Jadi 306 realokasi dana dari konsumtif ke produktif itu menjadi strategis ya, apalagi misalnya sasaran, kemudian lokasinya tepat, manajemen atau tata kelola keuangan yang sangat efisien. Saya kira pertumbuhan ekonomi yang diharapkan juga. Mas Rizal, singkat saja, saya penasaran ini, kalau seandainya ini anggaran yang berhasil dihemat oleh pemerintah ini ternyata dialokasikan seluruhnya untuk MBG, karena ini menjadi salah satu yang menjadi prioritas ya bagi Presiden Prabowo dan juga Gibran. Nah, ini apa respon Anda? Apakah Anda setuju dengan pengalihan anggaran terhadap MBG ini yang katanya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat? Saya kira saya tidak setuju ya. Semuanya ke MBG kan. Nah, MBG itu adalah belanja, apalagi tata kelolanya juga masih baru, ya tentu saja akan banyak bottleneck dan mendorong apalagi kalau kita evaluasi tujuannya kan jangka panjang gitu ya. Dan untuk mendorong konsumsi dan beli masyarakat juga saya kira tidak akan terlalu besar ya untuk jangka sangat pendek ini. Gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalaupun untuk MBG ya sesuai dengan target di tahun ini sasarannya, jangan diperlebar dulu, kemudian betul-betul dipilah dan dipilih sasarannya yang tepat di mana, kemudian baru sisanya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Tentu proporsinya harusnya lebih besar pada sektor-sektor yang produktif gitu ya, tidak ke konsumen. Baik, Mas Rizal, semoga pemerintah bisa bisa lebih bijaksana lagi dalam mengatur keuangannya, tentunya untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8% itu ya. Terima kasih Mas Rizal, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Sama-sama Mas Iqbal, terima kasih banyak.